Bab 3640. Tetuali menyelamatkan nyawa. Pokoknya, Pulau Tengah adalah tempat yang harus kita tuju. Tidak peduli apa patung itu, tepat harus dihadapi, kata Ercikin. Surya Chen bertiga juga mengangguk. Hehe, jadi sudah waktunya untuk mulai membunuh. Aku telah terperangkap selama beberapa bulan, sudah lama ingin bertarung dengan baik. Paman Yuan menyeringai. Surya Chen dan Yuda Luo melihat tanda di lengan mereka, dan keduanya memiliki keinginan untuk bertarung. Situasi sudah seperti ini. Jika kalah, kamu akan mati. Tentu saja, kamu harus melakukan yang terbaik. Di Laut Darah, semua orang dapat menghindari mayat darah dan bergerak maju, tetapi jika menyangkut Pulau Tengah, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada ruang untuk berbalik. Kapal terbang cahaya ungu bergerak maju dengan tenang dan perlahan menghilang ke dalam lautan darah yang luas. Di Pulau Tengah, tenang seperti biasa. Aneh, sudah lebih dari 5 jam, dan seharusnya sudah waktunya. Kenapa Dexter Huang dan yang lainnya belum kembali? Di pulau itu, si tua kurus telah meninggalkan ruang Pulau Darah, dan hanya si tua berjubah abu dan seorang kultivator dua kegagalan yang duduk di sini. Berdiri di alun-alun di depan gunung, setelah memperkirakan waktu, si tua menatap ke arah Pulau Darah dengan sedikit mengernyit. Sepertinya ada yang salah. Pulau Tengah hanya berjarak 4 atau 5 jam dari Pulau Darah. Jika semuanya berjalan lancar, mereka pasti akan kembali dalam 5 jam. Seharusnya, barusan Reiki berfluktuasi di arah Pulau Darah. Kalaupun ada perubahan, Dexter Huang membawa 8 kultivator 1 penurunan dan memegang token. Sekalipun terluka parah dan tidak terbunuh, tapi Yuda Luo dan Surya Chen tidak ada, tas penyimpanan tidak ada, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Terlebih lagi, meskipun agak tidak terduga, Dexter Huang masih memiliki token peringatan yang sangat berharga di tubuhnya. Tidak ada reiki langit dan bumi di ruang Pulau Darah, dan ada banyak kabut darah, hanya token khusus ini yang dapat dikomunikasikan. Dia sebagai kultivator 2 kegagalan tidak mungkin menghadapi bahaya hingga tidak memiliki sedikit pun waktu. Jika tertunda, setidaknya 1 bawahan dikirim untuk transmisi suara. Apa mau memberitahu Penatua Guan dan pemimpin Gao tentang masalah ini? Suruh mereka kembali dulu. Sebuah pikiran terlintas di benak si tua berjubah abu. Tapi saat ini, Penatuali, bayangan gelap sepertinya terbang di kejauhan. Seorang bawahan tiba-tiba berlari dan berteriak, Penatuali melihat ke arah itu tiba-tiba, dan kemudian dia melihat bahwa memang ada sosok terhuyung-huyung ke arah ini. Larangan di pinggiran tidak ada yang terganggu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Penatuali ragu-ragu dan terbang ke tepi Pulau Tengah dengan kerumunan kultivator. Nixlo Hong, kenapa bisa kamu? Apa yang terjadi? Ketika jarak semakin dekat, mereka bisa melihat orang yang terbang mendekat dengan jelas, melihat si botak berlumuran darah dan memiliki banyak luka dan tampak sangat menyedihkan. Ekspresi Penatuali berubah drastis. Sebuah firasat tak menyenangkan tiba-tiba muncul. Penatuali, masalah besar telah terjadi. Nixlo Hong menutupi lengannya yang terkulai dengan ekspresi kesakitan, dan matanya penuh ketakutan. Yuda Luo dan Surya Chen tidak mati, bahkan tidak terluka parah. Lalu Raja Iblis di atas Pulau Darah juga memberontak. Sekarang Penatua Huang bertarung sambil mundur, menggunakan Laut Darah untuk menghentikan mereka, dan menyuruhku kembali untuk mengantarkan berita. Tolong beritahu pemimpin Gao, jika tidak maka akan terlambat. Apa? Yuda Luo tidak mati, para Raja Iblis itu berani memberontak. Penatuali hampir curiga bahwa dia salah dengar.
Bagaimana dengan tokennya? Yuda Luo tidak bisa dikendalikan. Mana mungkin Raja Iblis yang lain tidak bisa dikendalikan, dan kenapa Dexter Huang tidak menghancurkan slip giok transmisi suara? Token tersebut tidak berfungsi entah kenapa. Tampaknya Yuda Luo memiliki harta yang menahan rantai darah. Adapun slip peringatan giok, Penatua Huang diserang oleh 3 Raja Iblis ketika dia sedang menghancurkannya. Baru kemudian dia tahu bahwa Raja Iblis juga mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Penatua Li, kita harus bersiap, kalau tidak orang-orang itu akan membunuh Penatua Huang dan yang lainnya. Nixlo Hong terlihat panik, dan saat dia berbicara, dia terus mendekati Pulau Tengah. Yuda Luo ternyata waspada pada majikan dan ada harta yang dapat memblokir token. Penatua Li cukup terkejut, dan dia telah mengamati Nixlo Hong dengan cermat. Ekspresi atau nada kata-kata orang ini sepertinya tidak berbohong. Dan Nixlo Hong adalah bawahan Dexter Huang yang paling dipercaya, dan masuk akal untuk memintanya kembali dan melapor untuk meminta bantuan. Lalu bagaimana kamu bisa masuk, dan mengapa larangan itu tidak dipicu? Melihat Nixlo Hong terbang semakin dekat, Penatua Li mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, dan bertanya lagi. Penatua Huang memberi aku sepotong piringan formasi. Dia mengatakan bahwa ada banyak larangan di luar pulau, beberapa di antaranya bahkan menyerang. Jadi untuk menghindari kecelakaan bagi aku, dia secara khusus memberi aku piringan formasi untuk membimbing aku. Nixlo Hong sudah siap untuk ini, dia terhuyung-huyung dan terbang, dan secara bertahap dia hanya berjarak 100 meter dari Penatua Li dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu kamu kembali ke pulau denganku dulu, dan aku akan memberi tahu pemimpin Gao. Penatua Li mengangguk. Pada dasarnya setuju dengan kata-kata Nixlo Hong, dan berbalik untuk menghubungi pulau. Beberapa kultivator terbang, berniat untuk mendukung Nixlo Hong. Oh, saudara, pelan-pelan. Nixlo Hong menggerutu kesakitan, tetapi kedalaman matanya bersinar penuh kemenangan. Tugas yang diberikan Ercikin kepadanya benar-benar sukses. Sambil bersantai, ia mengikuti Penatua Li untuk terbang menuju pulau, ketika tiba-tiba, lampu merah keluar dari kedalaman pulau dan langsung menyelimuti Nixlo Hong. Cahaya ini tidak menyerang, tetapi sepertinya menangkap sesuatu, dan Nixlo Hong secara khusus ditunjukkan. Pada saat ini, atmosfer tampak membeku. Penatua Li menoleh tajam, matanya tiba-tiba dari tenang menjadi waspada. Kedua kultivator di samping Nixlo Hong juga terkejut. Li, Penatua Li, ada apa dengan cahaya ini? Tiba-tiba diselimuti cahaya merah, tidak pernah tahu ada hal seperti itu di Pulau Tengah. Nixlo Hong menelan ludah dengan gugup dan tersenyum. Nixlo Hong, apa lagi yang kamu bawa? Penatua Li berkata dengan dingin. Aku tidak membawa apa-apa, kecuali milikku sendiri, tidak ada yang lain. Nixlo Hong berkata dengan perasaan bersalah. Kamu berbohong, dan lampu merah menyelimuti pulau itu, yang berarti ada nafas orang lain padamu. Bagaimana aku bisa memiliki napas orang lain pada aku? Nixlo Hong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Patung pulau tidak mungkin salah. Wajah Penatua Li dipenuhi dengan niat membunuh, dan tanpa peringatan, dia mengeluarkan pedang abadi, dan sinar pedang tajam itu langsung melesat. Bajingan ini menemukan kita. Haha, Korenoli, lihat siapa aku. Dan tepat ketika Penatua Li menembak, dia melihat bahwa ruang permata di pinggang Nixlo Hong mengeluarkan awan cahaya meledak ke langit, dan kemudian semua orang muncul di kehampaan. Strategi sebelumnya adalah ide Ercikin. Jika mereka hanya mengandalkan pemahaman larangan, bahkan jika semua orang menghindari bersama,
mereka akan ditemukan oleh Penatuali dan yang lainnya ketika terbang ke luar Pulau Tengah, yang berarti perang akan segera dimulai. Tapi sekarang, dengan Nixlo Hong bergerak maju dengan ruang, bahkan ada kesempatan untuk langsung menuju Pulau Tengah. Namun sayangnya, Bobby Gao jauh lebih licik dari yang diketahui semua orang, dan ada larangan di pulau yang tidak diketahui Nixlo Hong. Sinar hancur berkeping-keping, dan ketika Penatuali memandang Yuda Luo dan Surya Chen dan yang lainnya yang muncul dalam kehampaan, dia terkejut. Bersambung.